Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Hari ini saya akan memberikan pembahasan mengenai paket 2. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Langsung saja untuk di nomor yang pertama. Nah, di sini disajikan sebuah tabel mengenai besaran fisika, satuan, dan juga alat ukurnya. Nah, kalian itu diminta untuk mengidentifikasi dari K, L, M, dan juga N ini secara berurutan dan tetap memperhatikan satuan dalam SI-nya. Nah, kita bahas dari yang K dulu. K ini belum diketahui memiliki satuan kilogram dan alat ukurnya neraca. Nah, untuk mengidentifikasi ini tentunya kalian perlu untuk mengingat kembali 7 besaran pokok. Nah, untuk yang memiliki satuan kilogram itu adalah massa. Berarti yang A di sini kan kuat arus, ini bisa kita coret, yang C juga bisa kita coret. Nah, lanjut nomor 2, suhu. Satuannya belum diketahui, alat ukurnya adalah termometer. Nah, untuk satuan suhu dalam SI itu adalah Kelvin, atau kita tuliskan dalam huruf K. Berarti yang poin D ini bisa kita coret. Otomatis poin yang B itu adalah jawaban yang benar. Nah, kita identifikasi lagi. Waktu satuannya second, alat ukurnya adalah stopwatch. Kemudian satuan ampere meter dengan alat ukur ampere meter itu adalah kuat arus listrik. Berarti jawaban yang B adalah yang benar. Nah, ini adalah 7 besaran pokok yang perlu kalian ingat kembali beserta nanti alat ukurnya. Next, di nomor 2. Di sini disajikan sebuah gambar tentang susunan partikel dan pernyataan yang benar mengenai benda tersebut. Nah, dari tabel itu, kalian diminta untuk mengidentifikasi karakteristik benda yang benar. Nah, kita identifikasi dulu dari yang nomor 1. Nah, di sini dia memiliki sebuah kerapatan yang teratur. Kemudian yang 2 agak renggang, nomor 3 sangat renggang. Nah, berarti yang nomor 1 ini bisa kita identifikasi bahwa ini adalah padatan, yang 2 adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, untuk yang memiliki susunan partikel untuk di wujud padat, di sini dia pasti akan memiliki gaya tarik yang kuat. Berarti yang C ini, karena di sini lemah, berarti kita bisa coret. Lanjut, dia akan memiliki bentuk yang tetap. Jadi wujud padat itu dia akan memiliki bentuk yang tetap. Berarti pada poin B, karena di sini berubah, yang B bisa langsung kita coret. Lanjut di nomor 2, cair. Nah, untuk cair ini, wujud benda yang cair, dia memiliki gaya tarik yang lemah. Berarti di sini A dan juga D sama. Benar. Kemudian lanjut di bentuknya. Bentuknya itu berubah ataukah tetap? Nah, untuk wujud zat di cair, dia bentuknya adalah berubah. Berarti yang poin D dia salah. Berarti ini bisa kita coret. Otomatis sudah ketemu jawabannya, yang benar adalah di poin yang A. Lanjut di nomor 3. Nah, di sini disajikan 2 buah gaya pada balok yang tersajikan di gambar seperti ini. Kemudian, akibat dari 2 gaya tersebut, maka benda itu berpindah dari titik A sampai dengan titik B, yaitu sebesar 150 cm. Nah, kalian diminta untuk menghitung berapa sih besaran usaha pada balok tersebut. Nah, yang pertama kali kalian harus identifikasi, karena di sini ada 2 buah gaya yang berlawanan, kalian selesaikan dulu gaya tersebut, resultan gaya tersebut. Nah, untuk F1 dia itu kan ke arah kanan. Kemudian untuk F2 dia ke arah kiri. Oke. Kemudian di sini kan satuannya masih dalam sentimeter. Berarti kalian ubah dulu satuannya ke dalam meter. Hasilnya adalah 1,5 meter. Selanjutnya kalian menganalisis dari resultan gayanya, yaitu sigma F sama dengan F1 ditambah dengan F2. Karena F1 itu ke arah kanan, berarti dia hasilnya akan positif. Kemudian karena F2 itu ke arah kiri, berarti dia nanti akan bertanda negatif. Atau bisa dituliskan seperti ini.
Nah, berarti tinggal kalian hitung 26 dikurangi dengan 16. Berarti hasilnya adalah 10 Newton. Nah, untuk menghitung usaha, rumusnya adalah W besar sama dengan sigma F dikalikan dengan S. Sigma F-nya itu adalah 10 Newton, S-nya itu adalah jaraknya yang sudah kita ubah tadi satuannya, 1,5 meter. Nah, ini kita masukkan, kemudian tinggal dikalikan 10 kali 1,5, hasilnya berapa? 15 Joule, seperti itu. Next, di nomor 4, di sini disajikan perubahan wujud dan kalian diminta untuk mengidentifikasi mana sih yang memerlukan kalor. Nah, kita identifikasi dulu dari bentuknya dulu. Di sini adalah padat, kemudian yang gelas cangkir itu adalah cair, kemudian yang awan itu dia adalah gas. Nah, di sini karena nomornya nggak berurutan, saya akan tetap menggunakan nomor yang ada dulu ya. Kemudian kita identifikasi dari yang pertama, perubahan wujud dari padat ke gas itu disebut sebagai menyublim. Nah, di situ dia akan memerlukan kalor. Kemudian yang di nomor 2, ini adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat, itu adalah mengkristal, sehingga dia akan melepaskan kalor. Kemudian yang nomor 3, dari gas menjadi cair, di sini dia disebut sebagai mengembun, sehingga dia melepaskan kalor. Kemudian yang nomor 4, dari cair ke gas, berarti dia menguap atau dia memerlukan kalor. Kemudian dari nomor 6, itu dari padat ke cair, berarti dia adalah mencair, otomatis dia memerlukan kalor. Kemudian nomor terakhir 7, dari cair ke padat, berarti dia adalah membeku, sehingga dia melepaskan kalor. Berarti di sini yang perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah nomor 1, kemudian nomor 4, dan juga di nomor 6, berarti yang B. Lanjut di nomor 5, sebuah benda yang bermassa 1 kg dikenai 3 gaya yang arahnya itu berbeda, seperti di gambar. Nah, percepatan benda terbesar itu ditunjukkan di gambar yang mana? Nah, sekarang kita ingat kembali bahwa persamaan dari percepatan adalah sigma F dibagi dengan masanya. Nah, karena di sini itu antara percepatan dan juga gaya itu adalah sebanding, berarti kita bisa langsung mencari saja mana yang menunjukkan gaya terbesar. Karena kalau misalnya gayanya besar, berarti nanti dia juga akan memiliki percepatan yang besar pula. Nah, kita identifikasi dari yang A. Di sini ada 3 buah gaya, yang F ini sama dengan 5 Newton ke arah kanan, yang kedua F ini sama dengan 10 Newton ke arah kanan, kemudian yang ini 10 Newton ke arah kiri. Nah, kita bisa identifikasi jadi seperti ini. Karena 5 Newton dan juga 10 Newton ke arah kanan, berarti dia bernilai positif. Kemudian yang 10 Newton ini karena ke arah kiri, berarti dia bertanda negatif, sehingga hasilnya adalah 5 Newton. Yang B. Yang B ini kalian lihat arah panahnya, ini ketiga-tiganya adalah ke arah kanan. Otomatis ini gayanya bernilai positif semua, jadi bisa langsung dijumlahkan. Hasilnya adalah 25 Newton. Kemudian yang C, ini 5 Newton dan juga 20 Newton itu ke arah kanan, berarti dia bernilai positif. Kemudian yang 15 Newton itu ke arah kiri, berarti dia bernilai negatif. Sehingga 5 ditambah 20 minus 15, hasilnya 10 Newton. Nah, yang terakhir, di sini semuanya juga ke arah kanan. Kasusnya sama seperti dengan poin B. Berarti di sini kita bisa menjumlahkan semuanya dan hasilnya itu adalah bernilai positif. Berarti 15 tambah 5 tambah 20, hasilnya adalah 40 Newton. Berarti di sini jawaban yang benar atau yang memiliki percepatan benda terbesar adalah yang di poin D.